Ya udah. Dah, oke. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya nggak ada suara Anda? Ada dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lu mau nanya gua apa? Lah Bapak bukan yang nanya. Oh iya. Ini maaf. channelnya siapa? Channel Perlu saya bakar. channel gua. Oke. Ya, episode pertama. Gak tahu mau ngomongin apa. Ngomongin lu aja dah. Gibah dong. Enggak lah, kamu gibah mau ngomongin orang. Gua kan mau ngomongin lu. Gua emang bukan orang. Orang lain maksudnya. Aku kan Oke. Ilham Trihutomo. Betul kan? salah. Salah. Ilham Tri Hutomo. Berarti anak ketiga. Salah. Anak ketiga dari 3 saudara. anak ketiga satu-satunya. Iya. Iya kan, gak Iya kembar lah. dah. Gak kembar dong. Enggak dong. Enggak, berarti anak ketiga satu-satunya. Kalau nggak sama karisma nggak kembar. Oh iya, karisma. Anda sialan karisma. Kenapa muka Anda mirip sama Ilham? Brengsek Anda. Gua ngomong brengsek nggak boleh, tak gua cut. Ini, Katanya nggak mau diikat. iya, sensor. Iya. Kritik dari ibunya Ilham. Oke, kita kenal berapa lama? Saya masuk SMP kelas 1. SMP kelas 1 lu tahun berapa? 2011. 2011, sekarang 2029 tahun. Ya. 9 tahun. Tuh Itu- banget lu. Udah kelas 2 SD tuh kalau punya. Iya. Iya, kelas 2 SD. Kelas 2 SD punya anak. Siapa yang punya mana? Saya punya anak. Satu, mau 2, mau 3. Mau. Mau lah. Mau. Tadi katanya bilang nggak mau. Kenal pertama. Kan dia tadi nggak mau katanya. Jangan di sini ngomongnya. Kenal pertama di Tekon. Di taekwondo. Taekwondo. Lu SMP tapi masuk Tekon SMA. Iya. Kenapa? Karena dirujuk sama kakak saya bernama, bukan kakak sih, sepupu. Ayu dia. Oke, ayo. Puspita. Dibujuk sama dia. Ya. Berarti bukan karena keinginanmu sendiri. Mau sih. Dulu SD sempat masuk taekwondo. Cuma berhenti. Saya mogok. Gara-gara males latihan. Siapa sahamnya? Sabam Rizky dan Sabam Harley. Saham. Kepada Saham Harley. Ini murid Anda mogok latihan dari SD. Tolong dibina ya. SD Sukmajaya 5. Iya. Kalau Sabam tahu, alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Kayaknya sudah nggak kenal. Iya, emang. Kalau ketemu aja saya salaman doang kan. Lu tekon pertama SD kelas 3. berarti karena males. Iya. Terus yang membuat lu pengen mulai tekon lagi di SMP Gara-gara ngeliatin berantemnya. gara-gara ngeliatin berantemnya. Iya, kan gue pertama kenal itu di pas kejuaraan. Ngeliat kejuaraan. Kapan tuh? Yang di UI. Yang tawanannya Kak Putri. Putri siapa? Putri siapa? Emang ada lagi Putri? Lupa gua udah tua banget. Tua lu. Iya, mang tua. Oke, Putri Mega gitu-gitu. Iya, Putri Oke, Mega oke. Banu. Lu ngapain di sana? Lu belum masuk, Nonton. belum sama si itu Ayu. belum masuk tekon. Belum. Baru mau. Baru mau Disuruh, terus nonton si Ayu tanding. enggak, si Ayu enggak tanding. Si Ayu ngapain, si Ayu nggak tanding? Nontonin doang. Kan dia sudah kelas 3 saat Cacingan itu. juga si Ayu. Memang. Dan saya langsung ditinggalkan sendirian. Lu berdua doang sama dia? Iya, berdua doang. Lu tinggal sendirian, dia kemana? Maksudnya saat latihan Ah, gue udah masuk, ah. tiba-tiba dia tidak latihan-latihan. Oh, oke. Karena Iya. sibuk kuliah. Oh, karena dia kelas 3 waktu itu ya. Iya, udah mau kuliah kan. Ah. Terus masih seru taekwondo di mata lu atau SMP? masih seru, Masih seru. asik lah Asik. dengan Ah. kakak-kakak kelas yang wadaw. Jadi motivasi lu selain untuk berantem mau kakak-kakak kelas SMA. Iya. Luar biasa anak kecil ini, Iya. cabul sekali Anda. Yang lebih tua lebih asik biasanya. Tapi saya dapat anak muda, Pak. Baik. Terus yang seingat lu perbedaan, berarti sabam kita sama ya, sama aku si Wanto. Iya. Semoga sabam aku sehat selalu di rumah. Amin. Yang ada perbedaan nggak antara tekon waktu lu SD sama tekon waktu lu SMP? Iya SMP. SD sama
waktu gue masuk ya di SMA ya. SMP dong. Ya kan taekwondo SMA. Itu kan SMP. Ya Iya. itulah pokoknya. Iya. Ya ada perbedaan. Nggak tahu. Cara ngajar mungkin. Lupa Pak waktu SD. Yang SD lupa ya. Soalnya cuman berapa kali latihan gitu. 3 kali kan latihan terus udah cabut. Berarti lu belum pernah naik UKT waktu. Wah, ada kabar mau naik ujian, saya tidak ikut. Berarti Saya lu- dengar doang. Oh, mau kenaikan sabuk. Teman-teman gue mah pada naik sabuk. Ada yang sabuk biru. berarti lu waktu SMP tuh mulai dari nol. Heeh. Putih Ya emang polos. dari sekolah masih putih dari Putih. SD. Putih polos. Putih polos. Emang ada putih yang berwarna? Dulu ada kan putih strip kuning. Enggak ada, Dulu Pak. sekali sebelum kita masuk taekwondo. Ya, SD saya enggak ada. Iya. Zaman dulu banget. Lu sabuk putih, gua udah sabuk biru kayaknya sih. Eh? Anda masih sabuk hijau, Ah, jangan iya. tinggiin. Ya kan gua lupa. Itu ya. Hijau. Itu jeda tingkatnya 1 2 3 4 5 ya. Iya nih. 5 ya. Sekarang Sekarang dan 1 ya. Iya. Gue juga dan 1. Gimana? Kenapa apa yang bikin lu betah di taekwondo? apa ya? Yang pertama enak sih anak-anak ya. Dan ada lu juga. Itu nggak ada lu, masih betah. Coba nggak ada lu. Gue juga Emang udah kalau- terdampar. Emang kalau nggak ada gua kenapa? Bukan, masih ada orang yang gitu masuk gitu. Satu frekuensi Satu maksudnya. frekuensi, Oke. ya, masih ada satu frekuensi jadi ya udahlah. enjoy. Karena memang di angkatan lu tinggal lu doang yang tersisa ya. Sama Kalista sekarang. Gua ya Kalista juga kan baru-baru ini doang. Ya karena sebelumnya vakum Sebelumnya sempat kan masuk. Kan. sempat vakum lama juga dia ya. Iya. Terus ya udah. Terus selain ada gua, nggak Nah. maksudnya dari sisi bela dirinya apa yang bikin lu tertarik sebenarnya? Nggak ada sih. Karena kan bela diri kan banyak kan, taekwondo, karate, Brazilian Ya. jiu-jitsu, Lebih Wing tepatnya Chun. udah nyaman Wing Chun. aja. tapi Wing Chun keren. Gua pengen belajar Wing Chun cuma nggak tahu di mana. Sama saya bisa, Bang. Saya bisa apa aja kok. Luar biasa. Asal ada duit ya. Enggak lah. Enggak, karena udah nyaman aja sih di taekwondo. Udah asik. Dengan ruang lingkupnya, dengan apa teknik-tekniknya yang udah lebih tepatnya ya malas aja sih belajar hal-hal baru di bela diri. Ya pengennya udah fokus aja di satu. Tapi alhamdulillah sabuk hitam ya. Ya alhamdulillah. Dengan paksaan. Nyampe. Coba kalau nggak dipaksa sama gue, saya tidak bakal naik sabuk hitam. betul betul betul. Biru aja terus. Merah dong. Saya kan Tapi pertama iya karena lama biru di- juga pengen sempat stop biru ya Iya, tadinya. gara-gara dulu ada kejadian, Pak. Saya disuruh vakum Kejadian sama mantan. Disuruh vakum. disuruh aku sama mantan. Iya. Mantan Anda kan juga anak taekwondo kan? Iya, Wah iya. tapi kan udah vakum, Pak. Oh iya benar. Terus disuruh aku. Gua enggak tahu cerita ini kayaknya dah. Iyalah. Gua coba ceritain. Coba ceritain. Jadi gini. Gua baru tahu ini nih. Iya, saya juga Disuruh vakum emang disuruh vakum. dengan alasan Gue lupa sih, udah lama banget. Pokoknya gue disuruh vakum. Udah nggak usah ikut. Udah vakum aja. Udah kelas 3 juga kan waktu itu kan. Fokus ke ini katanya. dia juga saat itu kelas 3 kan? Iya kan satu angkatan, Iya, Pak. benar. Ya sama Kalista juga kan. Ya udah tuh. Ini Makanya aman gua- ya? Ini kalau gua tagin aman nih ya? Aman. Aman. Tag aja kalau perlu orangnya. Biar didengar. Udah jangan emosi, santai. Iya. Aman ya berarti. Oke. Iya. Disuruh aku dengan alasan untuk fokus ujian ujian nasional ya. Ya gitulah. Pokoknya kelas 3 lah kan udah kelas 3. Terus lu nurut. Ya, Bapak lihat saya kan jarak latihan kan? Waktu Kan latihan-latihan aja deh. latihan cuman kan mencrok-mencrok. Kadang datang, kadang enggak. Emang iya ya? Iya. Ah, kamu mah terlalu Perasaan gua konsisten. enggak. Ya oke lah. Makanya saya kalau latihan kan pulangnya cepet. Itu tahu. Ya, Itu gua paham. Nah, Kalau latihan pulangnya cepet gua tahu. Tapi kalau disuruh vakum gua baru tahu ceritanya sekarang. ya itu disuruh vakum. Disuruh vakum terus. Makanya gua nggak naik-naik tuh ujian Nah, buat ngumpetin aja. pun ngumpetin aja. Oh, jadi kalau Ya dia, vakum kan. berarti gua kalau nggak naik-naik. berarti waktu lu latihan dia tahu mantan lu. tahu Tahu. kalau naik sabuk enggak. Oh, enggak tahu. Kayak gua nggak naik-naik sabuk. Oke. Gila, gua baru tahu masih ada juga yang lu sembunyiin dari gua. Oh, banyak, Pak. Oh, siap. Mari kita ungkap sekarang. Jangan dong. Apa lagi? Berarti selama lu
taekwondo sekarang berapa kali ikut kejuaraan? Aduh banyak pak. Arko, terus Arko tahun berapa? Kopel. Arko tahun berapa? Arko 2012. 2012 gue baru lulus. Gue masih baru mulai aktif lagi tuh kayaknya. Iya lo. Itu yang sempet- pulang-pulang makan pizza gua nggak ikut kan? iya, lu gua juga nggak ikut. Padahal Karena lumayan. Lu diantar pulang bokap kan waktu Iya, itu. bokap mau arisan. Penting sekali kan acaranya. Itu malam banget kan kita balik. Iya, Arko jam tuh 8. yang kita dapat juara umum 3. Iya, juara umum. Makanya tuh. A2TC dapat juara umum 3. Mantap sekali. Bukan tuh game. A2TC karena gabungannya. Iya. Eh, Bekasi yang paling banyak sih. eh. Dari berapa? Ada 5 kejuaraan. Ada 5. Lima. Pokoknya terakhir ini. Terakhir Porseni. Oh, perseni Kan waktu lu olahraga, kuliah. Porseni. Ya waktu kuliah Sepoliteknik Indonesia. Selama lu kejuaraan pernah diikuti sama Bagus? Hah? Pernah dikucing sama Bagus? Sering lah pak, pasti. Sama gua pernah gak sih? Sama lu nggak pernah. Nggak pernah. Terus sama Bagus terus. Ya sama-sama bagus kalau nggak sama Mandra. Oke. Gimana sama Bagus kalau lagi nge-coach? Hah? Gimana sama Bagus kalau lagi Galak nge-coach? pak. Nggak galak ya. Lebih beban ke sama Magusnya daripada ke lawan. Jadi mendingan babak belur di lapangan ya daripada ditempelin sama Bagus Iya ya. betul. Memang begitu sama kita yang satu itu ya. Orangnya galak, kalau malas latihan dikata-katain, cacingan, kutu kupret, tapi pembentukan karakter yang sangat mantap itu. Iya. Jadi Jadi disiplin. untuk generasi-generasi sekarang yang ngerasain leha-leha, Anda payah sebenarnya. Gue juga, tapi gue tuh lebih payah dari lu sih. Gue kan selama gue taekwondo dari tahun 2007 sampai sekarang 2020, berarti udah 13 tahun. Iya. 13 tahun taekwondo. Selama 13 tahun taekwondo gue cuma ikut kejuaraan 1 kali. Itu Depok Open 2009. Nah itu pas Depok Open 2009 nih. Ngapain? Oh yang Mayu. Nah Depok Open 2009 itu kan Lu foto nih ya jadi. gua tuh itu kan eventnya di GOR Balai Rakyat situ kan. Balai Rakyat Samsat Merdeka. Pas gua datang mah di UI. Berarti bukan. Berarti nah itu kan Depok Open 2009 tuh di sana Hmm. venue-nya. Nah itu pertama kalinya gue ikut kejuaraan. Dapatnya perunggu doang sih. Tapi memang pressure kejuaraan tuh luar biasa sih memang. Mantap. Dibantai sih gue. Lawan gue sabuk merah kayaknya waktu itu. Gue sabuknya hijau apa? Anda ngedondong. Udah menang mental apa? Masa udah pernah lawan sama Gus lawan sama merah takut? Ya itu dia alasan saya berani. Udah pernah kan lawan sama Gus? Sering, Menang Pak. menang berapa kali? Selalu saya nggak pernah menang. Oh, nggak pernah menang. Selalu kalah ya. Selalu sakit di perut. Pertama kali lawan sama Gus sabuk apa? Sabuk Gua kuning. kuning. Enggak kuning. Kuning udah dijakin fight sama Gus. Iya. Ayo pakai body. Dengan iming-iming enggak sabem pelan-pelan doang. Iya. Yang aslinya Sakit jeduh. perut pak. Nyesek dada. Diam langsung. Ayo lagi. Ya udah lagi kan mau nggak mau. Pala nih pala. Padahal nggak pakai head gak? Dulu tuh kita kejuaraan safety equipmentnya nggak terlalu sekomplit sekarang ya. Iya. Dulu si Inca Pas apa nih pas latihan? enggak pas zaman kejuaraan dulu juga Sih. juga kan nggak Saya- peserta. Tapi sekarang banyak banget ya equipmentnya, sarung tangan, Oh, sarung iya. kaki. Sarung tangan dulu kan nggak penting. Iya, Tapi sekarang juga nggak penting sih. penting sekarang. Buat anget-angetan doang. Buat keren-keren ya. Dulu kalau lagi fight juga nggak pernah pakai, cuma body doang kan. Body doang. Pelindung Sinca pun tidak Nggak pakai. ada. Itu yang bikin mentalnya terbentuk sih. Iya. Kalau anak-anak sekarang digituin kira-kira gimana? Takut pak. Disuruh pakai body aja udah takut. Ya pakai body. Ya pemalas. Berarti kita sama ya, dari lu junior gua sekarang setara, dari dulu kita murid sekarang kita sama-sama ngelatih. Iya. Gimana, betul. gimana rasanya ngelatih? Pertama kali ngelatih gimana rasanya? Ya deg-degan pasti kan. Terus juga nggak tahu apa yang mau diajarin kan. Gua gerakan tuh belum hafal semuanya. Apalagi tangkisan segala macam. Tangkisan sih utama. Nggak hafal sama sekali tuh saat itu. Nama-nama gerakannya. Ya, nama-nama Karena pakai gerakannya. bahasa Korea Ya. dan panjang-panjang. Kalau tangkisan kan panjang-panjang namanya kan. Banyak-banyak kan. Dan kita nggak bisa ngasih tahu sebenarnya yang pendeknya, yang singkatnya. Nah, paling Karena pas ujian kan yang dikasih tahu tuh panjangnya kan.
Nama lengkap. nama lengkapnya Ya. kan. Iya, jadi ya gitu. Terus apa yang bikin lu sekarang jadi hafal nama-nama gerakan? Karena sering. Sering berulang-ulang. Iya, karena diulang-ulang. Kan orang bisa karena terbiasa. Wih, mantap. Bener kan? Bukan bisa karena belajar. Enggak. Oh, enggak. Belajar doang terus lupa buat apa? Ah, iya. Belajar dong tanpa dipraktekkan. Iya, belajar cuma sekali ya nggak bakal ingat. Dari kejuaraan-kejuaraan itu lu paling sering dapat medali apa? Perak sama perunggu. Emas pernah nggak sih? Tidak pernah lah, Pak. Belum pernah dapat emas. Belum. Apa? Saya perunggu doang seumur hidup. Hmm. Sampai sekarang nggak pernah lagi. Waduh. Apa apa. Setidaknya ada pengalaman sekali. Iya juga sih. Terus Iya. gimana menurut lu soal kan lu ngajar di SMA Tugu Ibu nih. Gimana menurut lu perkembangan taekwondo SMA Tugu Ibu? Menurun, Pak. Menurun. Menurun. Menurun dari sisi apanya? Ya, Gue Pak. sambil makan ya. Iya, Ini Pak. keripiknya hangat anjing. Makan. Dari sisi murid menurun. Anak-anaknya apresiasi mereka untuk taekwondo tuh menurun. Dari zamannya gua masuk SMA itu kan mulai turun tuh. Taekwondonya mulai turun. Terus naik lagi di ketuanya si Apip mulai naik, ketua gue jadi ketua dulu, naik. Nah makin sini tuh makin turun, entah gue nggak tahu emang anak-anak zaman sekarang males dengan olahraga atau apa ya, emang nggak tertarik dengan bela diri. Gak tertarik bela diri. Ya, oke. Ya Berarti menurut lu faktor yang membuat animo anak-anak untuk masuk bela diri karena nggak ada ketertarikan dari sisi bela dirinya. iya. Berarti kitanya yang kurang mengeksplor keunikan dari taekwondo. Kayaknya sih gitu, kurang. Karena kan kita juga kurang nih dari anggota kita sendiri. Maksudnya ya kita mau ngebentuk demonstrasi yang wah, tapi Susah. kan ekspektasinya SDM sama SD-nya nggak ada. iya itu sih. Makanya Karena kalau secara kurang. general juga taekwondo kan cuma ditahunya di klub-klub doang kan. Nah, Beda sama olahraga lain kayak misalkan body work, body weight training gitu-gitu kan bisa di ruangan terbuka, nah, bisa di RPTA gitu-gitu kan. Dulu kan di UI ada, di Taman Merdeka ada SWORD gitu-gitu kan. Maksudnya terekspos dengan baik gitu. Kalau taekwondo kan paling sekedar di klub-klub atau di sekolah-sekolah doang ya. iya. Sama itu sih kan ya olahraga paling yang banyak diminati ya. Apa sih kalau bukan futsal, basket, wih, Sepeda. ganteng banget. Sepeda. Sepeda baru-baru ini, Pak. Kan lagi ngetren aja sepeda. Saya beli Brompton. Bapak enggak sepedahan? Waduh, Itu ada. sepeda listrik. Sepeda ya Es- statis. Kali sepeda listrik gue bilang. Saya list dong. Kalau menurut gue juga menurunnya keinginan anak-anak itu karena terlalu banyak tempat nongkrong kayak di Depok. Iya. Udah banyak kopi-kopi. Kopi, Bapak juga ngopi kan? coffee sekarang? shop. Ya sekarang suka ngopi. Tapi kan saya tidak mangkir dari latihan kan. Tetap mengajar, tetap latihan walaupun latihannya nggak seperti dulu gitu loh. Nah, terus sekarang banyak mall di mana-mana. Indomaret makin merajalela, beli Point Coffee, beli Family Mart, Janji Jiwa segala macem, itu kan. Ke Pesona Square, ke Margo City. Untung tutup sekarang karena pandemi. Tapi alasannya sekolah di rumah. Iya, alasannya nggak boleh keluar kan sama orang tua Iya. gara-gara covid. Terus apa lagi yang mau gue tanya sama lu? Selama diajar sama bagus, gimana rasanya? Menurut lu sama bagus gimana orangnya? Cukup asik banget, asik parah. Daripada sabab saya yang dulu ya. Maaf ya sama Harley. Tapi emang pembawaannya tuh beda. Cara dia ngerangkul anak-anak murid-muridnya tuh emang gimana ya? Karena kita kan tahu dia orangnya galak. Ya galak saat kita melakukan kesalahan itu pasti. Tapi dia tahu ngajakin dapetin klubnya si anak-anak tuh gimana, ngerangkulnya tuh enak. Maksudnya ya dia dengan karakter pembawaan yang dimudah-mudahin ya kan,
dengan kekonyolannya dia. Kapan lagi diajarin sama Ian Kasela? Anda taekwondoin di Depok belum pernah kan diajar sama Ian Kasela? Saya berdua udah diajar sama Ian Kasela. Sama opa-opa Korea. Sama Mandra. Sama Mandra sekarang sibuk banget ya. Iya, ngurusin orang. Asuransi. Asuransi. Terus apa kesan lu sama Gus ya? Momen berkesan yang paling berkesan apa buat lu dari sama Gus? Mungkin pas lagi kejuaraan atau UKT ya? Pasti sih yang pas kejuaraan pertama tuh. Nggak pertama juga sih. Pas Depok Open. Depok Open apa Arko. Gua kan dapet medali silver, perak. Nah, di situ tuh dia ngasih tahu tekniknya apa segala macem. Gua sampai digempleng, dipukulin kan palanya. Yang benar jangan terbang. Gua hobinya terbang-terbangan, Pak. Double dance. Dung. Karena itu menurut gue paling gampang dapat poinnya. Kalau menurut gua, tapi sama bagus jangan kan. Karena ya kurang efisien lah dari waktu dan kita ngambil teknik itu. Ya udah, paling berkesan sih pas itu Arko, bener-bener digempur. Menurut lo sesi latihan sama Gus yang terkejam apa? Lu disuruh ngapain sama Gus sampai lu bilang ini parah banget ini latihannya? Nggak ada sih. Menurut gue ya latihannya dia. Karena Maksudnya, latihan memang harus keras. Iya, karena emang dari awalnya udah kayak gitu. Ya latihan yang selanjutnya ya pasti begitu. Bukan gerakan yang diulang-ulang. Kalau gerakan diulang-ulang pasti. Tapi fisiknya tuh ya pasti bakal begitu maksudnya. Ya Fisiknya bakal mengikuti pengap, sesi segala latihan. macam. Nah, Karena grafiknya pasti tingkat gini kan. Kalau Iya. latihannya pasti nih kan. itu, tapi kalau kita kalau latihan rajin, rutin ya. rajin, Kalau nah. latihan seminggu bolong, seminggu masuk ya Nah, itu bakal kerasa gini tuh, pasti kan. bergelombang. Tapi kalau rutin pasti grafiknya naik kan. Naik, Kita tahu karena karena kita udah kebiasa dari awal udah digembleng sama dia. Karena gue yang udah lama nggak latihan aja, waktu itu pernah tiba-tiba ikut latihan, fisik anak-anak sama fisik gue sama kan, Iya. nggak jauh beda. Padahal kan mereka masih muda, mereka masih bisa. Ya masih lincah Mereka lah. tiap minggu lari 10 putaran, gue yang udah nggak pernah lari, tapi pas diadu sprint masih bisa menang sedikit sih gue. Tapi ya berarti emang didikannya bagus gak. Sama mungkin gue juga sport enthusiast sih. Tapi kenapa kita beda ya? Maksudnya ketika kita diajarin sama Bang Bagus nih, harusnya kita nyerap dong apa yang sama Bagus ajarin ke kita. Iya. Nah, tapi kenapa kita susah untuk menerapkannya anak-anak ya? Gue nggak tahu. Gue udah berusaha ngajar semaksimal mungkin. Nah, gue juga. Karena Tapi pasti ada gap yang berbeda. gue nggak tahu sih. Mungkin sama Bagus karena sama Bagus kan orangnya bodo amatan ya maksud gue. Ya keras. Dia kan keras nih. Terus kalau anak-anaknya ngambek latihan, udah aja sono lu ngambek latihan, pergi sono kan. Gak usah balik yang sini aja. Kalau gue kayaknya Masih punya empati ya. iya, Masih punya. takut kekurangan anggota sih padahal. Karena Kalau kita masih mikirin kan nggak enak kan. kalau kita kan kayak dibilang terancam punah kan anggotanya sedikit. Sebenarnya memang sudah mau pulang. Terancam udah anggotanya mau dikit. Terus kalau gua galakin merekanya baper, nggak mau latihan sebulan. Nah, anak zaman sekarang baperan. Begitu kan misalnya, sabun mah latihan dong, capek, Marah-marah galak, segala macam. males lah latihannya gitu kan. Kalau sama Agus dulu mah, lu mau latihan ayo, enggak udah pulang aja gitu loh. Ya karena anak-anaknya yang tahu diri. Karena memang mereka yang butuh ilmu kan. Iya, karena mereka mau. Kalau sekarang Bukan karena karena anak-anaknya karena kalau di ekskul ya, kan kita ekskul tuh kalau di SMA. Mungkin cuma buat ngisi nama ekskul sih, mungkin cuma nggak tahu. Ada beberapa yang antusiasnya bagus, cuma kebanyakan juga cuma hai aja sama ikut-ikut teman. buat itu aja lah, ikut-ikutan. Terus gue pernah nyambel kalau misalkan ada kan setiap tahun kita pasti ada penerimaan anggota baru. Kan suka ada tuh anak-anak yang di minggu pertama datang latihan, di minggu kedua nggak datang. Pas kita tanya, dia bilang nggak dibolehin sama orang tuanya untuk ikut bela diri. Tanggapan lu gimana? Siapa ya?
soalnya orang tua. Saya ya tanggapan saya ya mungkin orang tuanya punya jalan sendiri untuk bela diri, nggak boleh ikut bela diri. Ya mungkin punya apa, bela diri yang lain, atau mungkin ya itu kan cuma bela diri, maksudnya ya taekwondo. Kamu kalau berantem juga pasti kan nggak bakal ngeluarin jurus-jurus taekwondo. Ya, kita juga fair-fairan lah. Lu berantem di jalan bakal ngeluarin nggak? Enggak kan? Enggak. Ya gitu aja. Mungkin itu yang dipikirkan oleh orang tua. Mungkin ya. Saya pun kalau misalkan ada pembegalan, saya bakalan ngasih apa yang mereka mau. Logika jalan. Logika berjalan. Kita main logika aja lah. Gak usah gimana Gak usah sih? konyol mau ngelawan gitu kan. Iya, Karena kita bukan main film, iya pak. Nah, Kita bukan The Raid, Pak. reality kan ini. Bukan Iko Ya gue Uwais. juga sama Andra pernah bilang sama gue, kalau lu dikejar sama orang-orang yang bawa golok, terus diajak berantem sama orang bawa golok, ya better lari. Iya, pasti Nggak, lari. ngapain lu konyol mau lawan mereka, ya pasti lu kalah. Orang lu mereka pakai senjata lu tangan kosong, Iya. jadi tebas gitu kan. Ya lu mendingan nyawa apa harta? Kan Hmm. mereka pasti bilang gitu. Ya gue kasih harta bisa dicari. Tapi kan kekerasan zaman sekarang makin mending. Kenapa nggak, menurut lu apa nggak perlu bela diri di masyarakat? Ya perlu bela diri untuk ngelatih mental sih, lebih tepatnya mental di dirinya, biar nggak gampang loyo lah, disakitin orang, dibully apa segala macem. Kan zaman sekarang kan lagi zamannya nih pembulian. Ya buat ngebentuk itu sih sebenarnya kalau bela diri. Lebih kalau untuk begal apa segala macam kayaknya sih pasrah aja dah. Nggak pasrah-pasrah banget sih. Ya kalau sudah di leher ya pasrah aja. Tapi kalau masih jauh, kalau masih bisa ngelawan, ya lawan. Iya, masuk akal, masuk akal. Terus menurut lu sisi positif apa yang lu dapat dari bela diri khususnya taekwondo? Kalau gua kan mentalitinya, disiplinnya yang dapat. Lu apa? Ada hal lain? Ya kalau disiplin ya sama kan. Disiplin tuh udah pasti. Yang namanya latihan punya jam kan, harus disiplin latihan. Terus dikasih menu apa ya kita harus disiplin, ngikutin. Mental sih pasti. Ya kan? Digembleng, suruh fisik segala macem. Ya itu kan mentalan. Gimana kita harus kuat-kuat. Kalau nggak kuat ya udah down, nggak bakal lanjut lagi kan. Kayak yang udah-udah lah. Gitu. Apa ya? Dikasih menu keras, ya udah, udahlah capek. Taekwondo mah gitu-gitu aja latihan, capek. Ya kalau mentalnya nggak kuat, ya pasti nggak bakal bertahan kan. Yang kayak kita lihat yang udah-udah. Ya kalau latihannya gitu-gitu aja, ya latihan soal matematika juga gitu-gitu aja soalnya. Nah, Rumusnya iya. ini gitu-gitu sama aja kan. Ya itu berarti kan mentalnya kan berarti kan Iya, memang kurang kan. cuma mau hore-hore aja berarti kan kalau Ya gitu. iya, maksudnya ya dari mental, terus fisik pasti kan. Ya Lu pernah masuk akpol kan 2 kali? 2 kali apa sekali? ya masuk akpol 2 kali. sekali pak, Sekali. sekali aja. Karena itu bukan gara-gara fisik, Oh, karena buta parsial. buta warna parsial. Buta warna parsial. Ya itu gue inget lu sampai botakin rambut lari tiap Iya, siang sama sampai- karisma. sama hitam. Sekarang juga hitam tuh. Iya, makanya ini. Ya maksud gua kan dulu pas lari siang-siang mah hitamnya hitam banget gitu loh. Ya memang. Udah botak lagi anjir, berdua karisma. Jadi disiplin paling berpengaruh ke kehidupan. Ya disiplin. Kalau gua disiplin karena mungkin didikan orang tua udah disiplin, jadi pas di taekwondo nggak terlalu kaget sih. Iya. Paling kan yang gue dapat dari taekwondo penurunan berat badan. Karena kan Sama gua pembentukan badan. karena gua kan gua kan dari kecil gemuk. TK aja bisa enggak usah TK, seingat gua aja kalau anak SD itu kelas berapa gitu paling 30-an. Gua pernah di berat 50 terus 60 pak. 50. Ada anak kecil 60 kilo pak. Ya kan Kelas zaman gua. Enggak zaman doang, sekarang juga Oh, ada. Ya mungkin sekarang makan McD, KFC segala macam, Ayam. Sabana kan enak. Terus berat gua terakhir di SMA tuh 95. Pas masuk taekwondo 3 bulan turun jadi 70 kilo, lumayan. 20 kiloan turun. Itu sih. Karena saya dari awal udah kurus,
Jadi saya Tapi kan tidak. otot terbentuk dengan baik Nah, dong. itu dia pembentukan badan. Hmm. Jadi lebih ada ototnya lah. Walaupun kering, tapi kan ada ototnya dan yang gak gampang sakit sih. Gak gampang sakit karena imunnya kuat ya. Sudah terbentuk dari Untuk fisik. orang tua murid yang di rumah yang nonton ini, kalau nonton biar nggak kena corona itu bukan salah satunya juga ya isolasi mandiri, tapi olahraga penting karena untuk pembentukan imun tubuh. Jadi jangan anggap olahraga itu satu hal yang tidak boleh dilakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya, oke? Salam olahraga. Salam olahraga. Padahal belum closing gua anjing di salam olahraga aja lu. Terus menurut lu Taekwondo Depok gimana perkembangannya? Cukup Karena bagus. karena kita kan pencapnya pencap Depok kan. Heeh. Jadi yang kita lihat kan Depok aja gitu loh. Bagus Depok. Saya lihat Sekarang makin banyak sabuk hitam di Depok ya. iya berkembang loh. Kayaknya- Cuman klub kita doang nggak berkembang. iya memang. Susah. Kalau masalah klub Nggak ada support. Iya. Support orang tua sedikit. Iya betul. Ya itu berkembang bagus. Prestasinya kelihatan. Ya banyak yang dihasilin. Tapi kita nggak pernah masuk pelacap ya. Iya. Kalau gua kan memang nggak dibolehin jadi atlet sama bokap dulu. Kalau lu kan emang Kalau saya emang ecek-ecek pak. nggak bisa. Tapi pernah masa belum udah pernah tawarin pelacap belum sama Agus? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena sama Agus tahu dia ada pegangan saya untuk jadi pelanjutnya dia. Oh, iya, gua juga dulu gitu. Ya. Pasti dia bakal megang satu orang yang dia percaya pasti. Karena gua kan hitungannya angkatan pertama kan di Iya. Taekwondo Tugu Ibu. Walaupun bukan alumni Tugu Ibu tapi latihannya Tugu Ibu karena murid Kesayangan ya? pertukaran pelajar dia, anak kesayangan. Anak saya. Ya dari angkatan gue cuma gue sendiri yang bertahan. Akhirnya nggak mau disia-siain sama Agus, diboyong ke Tugu Ibu dari SMA Negeri 109 Jakarta. Waduh, jauh sekali. SMA Gak sih padahal negeri. mah deket. Terus closing nih udah setengah jam. Mantap. Pertanyaan terakhir gue, apa harapan lu buat Taekwondo Depok sama Taekwondo A2TC, Tugu Ibu, Hilltop segala macam? Lu kan sebagai pengajar, harapan lu apa? Harapan gue ya apresiasi dari apa ya? Apresiasi orang-orang lah untuk menganggap bela diri tuh ya jangan dianggap remeh gitu. Orang tua kan sekarang suka udahlah ngapain ikut gitu-gituan apa segala macam, takut anaknya kenapa-napa. Ya semua ada resikonya kan, semua ada resiko. Kita tiduran pun ada resikonya kan? Entah itu tidur terus gak bangun-bangun lagi ya kan? Semua ada resikonya kok. Ya itu sih apresiasinya, tolong ditinggiin lagi nih untuk orang tua, untuk anak-anaknya jangan dibatasin boleh tapi dengan batas yang wajar. Jangan apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh, gimana yang mau berkembang itu ya. Semoga sih prestasi di A2TC nambah ya, naik ya, corona cepat selesai, kita bisa kejuaraan lagi, bisa UKT lagi ya. Pencap Depok semakin banyak prestasinya, semakin banyak sabuk hitamnya, semakin banyak penerusnya harusnya. Semakin banyak atlet-atlet yang masuk Platda, Platnas gitu-gitu ya. Iya, semoga semakin banyak. Itu aja sih. Oke, closing udah 33 menit. Gue juga udah mau balik ke Tangsel. Perjalanan jauh dari Depok ke Tangsel. Jadi thank you Sam Ilham mau untuk bikin anak. konten hari ini. Jauh. Kapan-kapan kita bikin lagi. Lu Bikin terus. IG lu apa? IG lu apa? Ilham TH97. Ilham TH97. Ntar kalau gua nggak malas gua tulis, gua cantumin di videonya. YouTube punya? Alhamdulillah nggak punya. Kenapa nggak mau buka YouTube? Hah? Kenapa nggak mau buka YouTube? Nggak ada peluang. Nggak ada peluang. Apalagi sosmed lu selain IG? TikTok? Nggak, udah itu aja. TikTok nggak ada. IG aja ya. Instagram saja. Instagram Ilham TH97. Kalau gua nggak malas gua tag di situnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.